Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Karena kita bisa berkumpul di room Zoom meeting ya. Coba nak kameranya hidupkan dulu, biar Bapak bisa melihat siapa saja yang hadir ya. Oke, Nadia, anak Nadia, Amira, Amanda, Audrey, ya. Dihidupkan dulu nak kameranya nak, baru kita bisa mulai ya. Oke, nah Nadia sudah menghidupkan kamera. Kemudian Amanda, Audrey, ya. Semuanya dihidupkan nak. Oke ya. Jadi Bapak mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak mata pelajaran geografi. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari materi geografi kelas 11. Bab kedua ya, mengenai konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Oke, namun sebelum itu ya, ada beberapa kata ya, yang Bapak ingin sampaikan ya pada pertemuan kali ini ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi kita salah satu di pendidikan ya, dalam lembaga pendidikan, dengan ilmu ya pendidikan kita bisa memanfaatkan, bermanfaat ya untuk orang lain ya, dan memanfaatkan ilmu tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, langsung saja. Bapak mau absen ya di sini. Hadir semua ya untuk hari ini. Oke, ya hadir semua untuk hari ini. Oke, nak yang belum hidupkan kamera silakan kamera ya. Jadi kita screenshot dulu untuk kehadiran hari ini ya. Oke, dihidupkan dulu nak kameranya. Oke, Gias, Amanda, M. Herli, Aldenia Najwa ya. Nak Kadek, Duna. Oke, dihidupkan dulu nak kameranya. Oke ya. Oke, semuanya hidup. Oke, siap ya. Coba kameranya diarahkan dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, setelah ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang konservasi flora dan fauna ya. Oke, Bapak langsung share materinya ya. Ya, apakah bisa dilihat nak PowerPoint-nya? Oke. Ya, langsung saja Bapak menjelaskan mengenai konservasi ya, flora dan fauna. Yang pertama kita akan lihat dulu pengertian konservasi ya. Di sini dijelaskan bahwa konservasi itu adalah sebuah usaha ya, pelestarian flora dan fauna dengan tujuan ya, agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Jadinya jelas objek pelestarian ini adalah flora dan fauna ya. Oke, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya. Konservasi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu kawasan suaka alam atau KSA, kemudian kawasan pelestarian alam ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya.
Ini merupakan KSA atau kawasan suaka alam ya. Jadi KSA itu ada beberapa macam. Yang pertama itu cagar alam ya. Cagar alam kita bisa lihat di sini pengertiannya ya, bahwa cagar alam itu sebuah kawasan suaka alam ya yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Nah, ini keadaan alamnya masih terlihat asli, belum banyak tersentuh tangan manusia ya. Jadi memiliki keanekaragaman baik tumbuhan maupun satwa ya. Jadi contohnya untuk cagar alam ya, itu kita bisa lihat itu cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede, Jawa Barat. Kemudian cagar alam Penanjung Pangandaran ya di Jawa Barat juga. Kemudian cagar alam Rafflesia. Oke. Kita lihat contohnya ya, contoh gambar. Ini tadi sudah Bapak jelaskan, tadi ada contohnya cagar alam Cibodas tadi ya. Kemudian cagar alam Penanjung Pangandaran ya. Kemudian ada juga Rafflesia. Kita bisa lihat ya. Ini merupakan cagar alam ya. Oke, ya itu selanjutnya. Next, yang kedua yaitu suaka marga satwa. Apa itu Pak suaka marga satwa ya? Jadi kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kemudian kawasan ini memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi ya. Atau sebagai habitat salah satu jenis satwa dikhawatirkan punah ya. Oke, contohnya untuk suaka marga satwa itu ada suaka marga satwa Gunung Leser di Aceh, kemudian marga satwa Baluran di Jawa Timur. Selanjutnya suaka marga satwa di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur ya. Kita bisa lihat itu ada hewan-hewannya ya. Begitu di Gunung Leser Aceh, kemudian Baluran Jawa Timur, maupun Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur ya. Itu ada hewan-hewannya ya, di Bapak sudah contohkan di slide PPT. Oke, untuk contoh gambarnya ini tadi ya, gambar suaka marga satwa yang ada di Aceh ya. Ini ada orangutan, kemudian suaka marga satwa Baluran Jawa Timur ya, macam betul. Kemudian suaka marga satwa Pulau Komodo ya, ini hewannya. Oke, kemudian selanjutnya itu cagar biosfer ya. Jadi KSA ya, KSA ke apa namanya cagar alam ya. Ini ada yang terakhir itu ada cagar biosfer ya, kawasan ya yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna termasuk budaya manusia ya yang ada di dalamnya. Ini suku terasing, ini salah satu dijaga kelestariannya karena penduduk ini menginginkan hidup yang serasi, harmonis ya, dan seimbang dengan alam ya. Itu contohnya cagar alam biosfer Pulau Siberut di Sumatera Barat ya. Ini cagar biosfer Tanjung Puting Kalimantan Tengah. Ada lagi cagar biosfer Cibodas Jawa Barat ya. Oke, kita lihat dulu contoh gambarnya ya. Ini cagar biosfer Pulau Siberut di Sumatera Barat, kemudian cagar biosfer Tanjung Puting di Kalimantan ya. Ini kita bisa lihat gambar-gambarnya. Ini cagar biosfer di Cibodas Jawa Barat ya. Oke, kemudian KPA ya. Yang kedua tadi KSA yang pertama kawasan suaka alam ya. Oke, kemudian KPA. Yang pertama ada Taman Nasional ya. Oke, Taman Nasional itu apa Pak? Taman Nasional ya. Oke, kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli ya, yang dikelola dengan zonasi serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan menunjang budidaya ya, pariwisata dan rekreasi. Oke, contohnya di sana ada Taman Nasional Lawrence di Papua ya, Indonesia bagian timur. Kemudian Taman Nasional Gunung Leser di Aceh tadi ya. Kemudian Taman Nasional Gunung Pangrango ya. Kemudian yang terakhir contohnya itu
Taman Nasional Bromo ya. Oke, kita lihat bagaimana contoh taman nasional ya. Yang pertama itu Loren Papua ya, Taman Nasional Loren Papua. Itu ada lihat, bisa kita lihat di slide-nya gambarnya. Kemudian Taman Nasional Gunung Leser ya, ini contohnya. Kemudian juga Taman Nasional Bromo ya, ini. Kemudian Nasional Gede Pangrango ya. Oke, selanjutnya Taman Hutan Raya. Kita bisa lihat ya pengertiannya saja, taman hutan ya. Jadi taman yang objeknya adalah hutan. Oke, pengertiannya apa, Pak? Kawasan pelestarian alam ya untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau yang bukan alami ya. Jadi yang alami maupun tidak alami ya itu masuk pada hutan raya ya. Jadi untuk konservasi flora dan fauna itu ada ex situ dan in situ ya. Jadi in situ itu ya lebih bersifat alami ya, asli. Jadi memang habitatnya. Kemudian ex situ ya kita contohkan apa namanya? Hewan yang di luar habitatnya, bukan aslinya ya, bisa. Misalkan hewan panda ya, itu dihabitatkan di Jakarta. Nah, itu merupakan salah satu contoh ex situ ya. Oke, ini contohnya Taman Hutan Raya ya, Bunda, di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita bisa lihat gambarnya ya. Kemudian Taman Wisata Alam ya, selanjutnya ya. Oke, kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam ya, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kriteria suatu wilayah ya, ditetapkan sebagai kawasan taman wisata antara lain ya, itu memiliki daya tarik baik flora maupun fauna ya, atau ekosistem serta formasi geologi ya. Jadi yang berhubungan dengan alam ya, baik itu formasi geologinya, daya tariknya ya, ciri khasnya itu memiliki keunikan tersendirinya. Oke, ini salah satu contohnya adalah Taman Wisata Alam Punti Kayu ya, yang ada di Sumatera Selatan. Oke, yang terakhir ya, untuk KPA ya, kawasan pelestarian alam itu kebun raya dan kebun binatang. Ya, kebun raya dan kebun binatang ya, kita bisa artikan ya, kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna ya. Jadi contohnya itu bisa kita lihat di gambar ya. Kebun Raya Bogor di Jawa Barat. Ya. Oke. Kita lihat itu untuk konservasi di Indonesia ya. Kita lihat konservasi ya atau taman nasional yang berbagai di negara ya. Contohnya itu ada Taman Nasional Grand Canyon ya di USA, Amerika Serikat. Kemudian Taman Nasional Galapagos, Ekuador ya. Kemudian Taman Nasional Pitpais di Kroasia. Kemudian Guilin dan Taman Nasional Sungai Lijiang, China. Kemudian Taman Nasional Air Terjun Victoria, Zimbabwe ya. Nah ini untuk contohnya Taman Nasional Grand Canyon ya, bisa dilihat gambarnya. Nah, itu berupa bentang alam ya. Oke, kita lihat lagi next. Ya. Taman Nasional Galapagos tadi ya, sudah Bapak contohkan. Ini gambarnya Taman Nasional Pitpai, Kroasia, kemudian Guilin dan Taman Nasional Sungai Lijiang, Cina ya. Oke ya, itu untuk materi kita hari ini. Ada yang ingin tanyakan mengenai konservasi flora dan fauna? Iya nak, sudah jelas ya? Oke, semuanya dihidupkan nak kameranya. Oke, Putri Safira.
Oke, ada yang ingin tanyakan, Nak? Duna, Nadia? Oke ya, kan cakep Jelas, kalau Pak. semuanya apa? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas ya, oke. Iya. Untuk selanjutnya ya, karena Bapak sudah menjelaskan secara singkat materi tentang konservasi, coba semuanya dibuka, Nak ya, Google Classroom-nya. Bentar ya, Google Classroom. Oke, bisa dilihat ya. Kita menuju Google Classroom ya. Di sana sudah Bapak juga share materinya. Terus sekarang kita lihat dulu, buka masing-masing Google Classroom-nya ya. Ini sudah Bapak share materi modul, modulnya ada. Kemudian BPT tadi sudah ada ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian buka Google Classroom-nya ya. Oke, di sana ada tugas untuk lembar kerja peserta didik ya, untuk materi hari ini. Ya. Jadi kelompoknya sudah Bapak buat ya. Jadi nanti silakan kerjakan ya. Coba kita lihat dulu tugasnya ya. Oke ya, ini lembar kerja peserta didik ya, Bapak mengasih arahan bagaimana kita menjawabnya nanti ya, mengerjakannya prosedur. Oke, untuk petunjuk ya, baca secara cermat dan bahan belajar sebelum mengerjakan tugas ya. Kemudian literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa ya. Ya, kalian bisa baca sendiri petunjuk petunjuk belajarnya untuk petunjuk siswa. Oke, untuk tugasnya perhatikan tabel di bawah ini. Istilah tabel di bawah ini ya. Jadi sesuai dengan materi tadi ya. Ini ada jenis konservasi ya. Pertama KSA, kawasan suaka alam ya. Misalnya cagar alam ya. Apa deskripsinya, apa pengertiannya. Kemudian contohnya apa ya. Kemudian juga sama suaka marga satwa, biosfer ya. Oke, sudah paham mengenai tugas kelompok LKPD ya? Sudah paham belum, Nak? Oke, Duna bisa dengar, Nak? Ya, jadi Bapak panggil yang kameranya aktif. Ya, jadi tugasnya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, oke ya. Oke, untuk kelompok nanti silakan masing-masing siswa ya atau peserta didik lihat Google Classroom-nya sudah Bapak bagi kelompok ya. Ada 5 orang ya. Satu ya, ada 6 orang, ini kelompok 1 ya. Jadi ada 7 kelompok untuk tugas LKPD ini ya. Oke, untuk tugas LKPD ya. Silakan kumpul ya sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang sudah Bapak tentukan ya. Oke, silakan apa namanya dibuka Google Classroom-nya. Oke, kemudian untuk tugas kalian untuk sekarang ya, silakan buka juga Google Classroom-nya. Itu ada soal ya. Soal latihan mengenai materi konservasi flora dan fauna. Itu ada 5 ya, ada 5 soal pilihan ganda ya. Jadi selain dari LKPD ya, ini tugas individu ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Bapak tentukan ya. Ini pilihan ganda 1 sampai 5.
Oke, sampai di sini anak-anak bisa ada yang ingin tanyakan mengenai tugas, materi, baik materi LKPD, kelompok ya, tadi sudah Bapak bagi kelompoknya, kemudian tugas individunya ya, ada soal 5 pilihan ganda ya. Oke, sudah jelas semua? Yang LKPD itu ketik di situlah Pak ya? LKPD ya, silakan nanti apa sesuaikan dengan nama kelompoknya ya. Salah satu saja ketuanya yang mengirimkan. Ya. Jadi ketua kelompoknya ya silakan kirim. Nanti Bapak tahu siapa saja yang ngirim kelompoknya ya. Kemudian untuk tugas individu ya silakan kerjakan masing-masing individu. Oke ya. Mungkin itu saja ya untuk materi kita hari ini mengenai konservasi flora dan fauna. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Oke, jika tidak ada, Tidak ada, ya Pak. semuanya apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada, jelas ya semuanya. Oke, jika tidak ada untuk hari ini Bapak cukupkan ya. Untuk tugas silakan dikerjakan LKPD-nya per kelompok, kemudian tugas soal 1 sampai 5 ya mengenai materi konservasi flora dan fauna ya. Silakan pelajari di Google Classroom, sudah Bapak share materinya ya, modul PowerPoint ya. Oke, untuk hari ini Bapak simpulkan ya materi kita hari ini ya mengenai konservasi ya. Konservasi ya kita bisa artikan atau kita simpulkan ya bahwa konservasi itu adalah pelestarian ya flora dan fauna dengan tujuan untuk ya menjaga populasinya hingga bertahan di masa yang akan datang ya. Kemudian tadi ada 2 macam ya menurut Undang-Undang ya nomor 26 tahun 2007 ya, itu KSA kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ya. Silakan dibuka lagi ya apa saja isinya tadi sudah Bapak jelaskan ya. Mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan dulu ya. Jika tidak ada pertanyaan ya, Bapak cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sedikit banyaknya bisa menambah ilmu ya. Terutama ya pelajaran geografi ya kelas 11. Oke. Itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya, pertemuan hari ini. Akhiri Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, coba dihidupkan dulu nak kameranya, kita dokumentasi untuk SS ya. Oke semuanya ya dihidupkan, nanti dulu live-nya ya. Oke, Muhammad Kautar sudah ada. Oke ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke ya, terima kasih semuanya. Silakan live ya nak ya.